Halo Sobat Artland, apa kabar semuanya? Salam sehat selalu. Kali ini Artland sedang berada di perumahan Puri Suryajaya Gedangan, Sidoarjo. Nah, kita akan review satu proyek dari Artland, yaitu berupa rumah hunian, rumah tinggal yang berkonsep Japanese atau Japanese konsep. Kita masuk, kita review peruangannya seperti apa. Yuk. Nah, oke, untuk yang pertama kita berada di area carport depan. Carport ini ukurannya 4 meter kali 5 meter, cukup luas untuk satu mobil dan beberapa motor ya. Rumah ini sangat mencerminkan Japanesnya di sini. Ini ada ornamen dinding yang terbuat dari HPL yang berserat kayu. Ada juga frame jendela bulat. Nah, ini keren. Ini yang sangat menegaskan bahwa rumah ini adalah Japanese konsep dengan frame-frame ada nut-nutnya ini 2 cm ini. Nah, seperti ini. Ada juga di sebelah sini ada lampu downlight tapi pakai frame dari kayu dan kain kasa. Ada dua tempat di sini. Ini sangat bagus untuk menegaskan bahwa rumah ini adalah Japanese konsep. Ini pakai dinding roster cat putih. Kemudian di sini ada akses ke taman, pintu yang terbuat dari besi hulu. Nah, ini akses masuk ke taman. Oke, carport sudah, kita akan masuk ke ruang depan atau genkan ya bahasa Japanesnya. Nah, kita sudah masuk melewati pintu utama. Ini kalau rumah biasa, ketika masuk pintu utama itu ketemu ruang tamu. Nah, ini bedanya. Kalau rumah Japanese konsep, begitu masuk pintu utama, langsung ketemu sebuah ruang namanya genkan. Genkan namanya ya. Ukurannya tidak terlalu luas, cuma 2 meter kali 2,5. Nah, apa fungsinya ini? Di sini ada bangku, ada busa, dudukan, enak, empuk, pas. Ini untuk melepas sepatu, untuk pakai sepatu. Nah, nanti sepatu taruh sini. Nah, di sini ada rak-rak untuk sepatu. Oke. Ada lagi mebel untuk penyimpanan helm atau penyimpanan tools untuk rumah tangga. Ini ada laci-lacinya, ada lampunya, jadi begitu buka ada lampu. Ada juga penyimpanan untuk jas hujan, jadi nggak sampai masuk ke rumah dalam. Di sini ada tempat untuk astok-astoknya, ada lighting juga, jadi nggak gelap. Di atas juga ada rak lagi, pakai pintu yang buka ke atas. Ada ini pakai pegasnya, mantap. Ini bahannya standar dari multiplex dan lapis HPL yang serat kayu. Nah, kita sudah cukup membahas genkan, kita akan masuk ke ruang tamu. Oke, Sobat Artland. Nah, ini kita baru di ruang tamu. Nggak terlalu besar, tapi ya lumayan lah. Hanya 2 meter lebarnya kali 3 meter. Nggak terlalu besar. Tapi memang ini hanya untuk memanfaatkan lahan yang ada, dimaksimalkan supaya kebutuhan ruangannya terpenuhi. Nah, ruangan ini tinggi sekali. Dari lantai ini ke atas itu saya coba ya, tes ya, pakai meteran digital. Nah, 5,4 meter. Tinggi sekali untuk ruangan yang kecil ini. Tapi memang tujuannya untuk supaya lebih dingin ruangannya ini. Oke, saya geser ke mebelnya ya. Di sini pintu, ada pintu geser. Dan ini unik sekali karena terbuat dari multiplex dan HPL dengan pekerjaannya cukup rumit karena banyak list-list kecil-kecil, dan warna putih ini pakai bahan fiber warna putih supaya kesan Japanesnya kuat. Oke, kita di sini ada sebuah almari. Almari ini sengaja masuk ke ada cekungan di tembok 1 meter kali 1 meter. Di bawah ini untuk penyimpanan barang, juga bisa untuk menyimpan buku-buku atau apa. Oh enggak, kalau buku di sini. Nah,
untuk simpan buku-buku koleksi di sini semuanya. Nah, di atas juga ada lagi rak laci. Nah, semuanya ada lightingnya, ada lampunya. Begitu dibuka jadi nggak gelap. Oke. Nah, di atas sana itu juga ada ruang. Jadi kalau kemarin kalau dibiarkan kosong itu sayang sekali, jadi nggak kurang art. Akhirnya kita kasih solusi, dikasih para-para yang bahannya sama kayak pintu tadi itu, ada fiber putih, tapi di dalamnya ada lampu supaya kelihatan ada lampunya terang untuk memperindah ruangan ini. Oke, sudah. Nanti di sebelah kiri sini juga ada taman yang tadi bisa diakses dari carport depan. Oke, kita akan geser lagi ke ruangan atau area servis. Yuk. Oke, kita sampai di sebuah koridor atau lorong. Ini fungsinya apa? Di sebelah kanan saya ini area servis. Jadi kalau di rumah Japanese Concept itu ruang kloset, ruang cuci, wastafel, sama ruang mandi atau bathtub itu beda-beda. Jadi mungkin tujuannya supaya kalau pagi itu nggak sampai ngantri-ngantri ya. Mungkin ada yang mau mandi, ada yang mau mulus perutnya gitu ya. Nah, di awal ini ada ruang kecil. Ini khusus untuk area kloset dan ada wastafel kecil. Dia sendiri, nggak campur dengan area lain. Nah, oke, kita masuk di tengah ini ada pintu putarung, pintu geser semuanya. Nah, di sini ada area tengah untuk area servis untuk tempat mesin cuci dan ada wastafel lagi. Kita masuk ya. Oke, ini di area servis, ukurannya tidak besar. Berapa coba? 2 meter kali 2 meter. Jadi ini tempatnya untuk mesin cuci dan untuk wastafel. Ruangannya tinggi sekali, sekitar 5 meter. Dan ruangan ini ramah energi karena di atas ada lubang untuk cahaya. Jadi kalau siang nggak butuh untuk hidupin lampu. Sangat terang dari atas karena pakai rooftop yang transparan dan ada kaca bening. Nah, kemudian kita akan masuk sebuah ruangan lagi. Ini masih area servis atau ruang untuk mandi. Kita masuk yuk. Oke, kita di ruang kamar mandi atau ruang bathtub. Ini ukurannya 1,7 kali 2 meter dan tinggi sekali. Tapi tenang aja, nggak perlu takut gelap karena di sana ada ventilasi untuk cahaya. Di sini dilengkapi dengan meja kecil untuk penataan, mungkin untuk alat mandi, sampo, sabun dan lain-lain. Dan ini ada hand shower untuk mandi yang di luar untuk area bathtub. Dan di sini ada head shower, masih ada hand shower lagi dan keran bawah. Jadi sangat nyaman sekali untuk mandi. Jadi mungkin bisa betah kerasan di sini ya, lama-lama mandi guys. Oke, cukup ya. Kita geser ke ruang tengah, ruang keluarga. Oke, sekarang kita sampai di ruang utama dari rumah ini, ruang tengah. Di sini tempatnya sentral untuk aktivitas rumah tangga. Nanti di sebelah kiri saya itu ada area untuk ibu-ibu, untuk dapurnya di sini. Ada kitchen set, ada meja island. Oke, kemudian di sebelah kanan saya di sini ini nanti area untuk ruang keluarga. Nanti di sini ada TV bebas berapa in, dan di sini ada untuk backdrop TV dan rak TV-nya di sini. Nah, kemudian pasti tanya di mana ruang makannya. Nah, rumah ini tidak pakai tempat ruang makan khusus, hanya di meja island ini. Makanya kita kasih 2 kursi untuk makan di sini santai. Jadi konsepnya santai, nggak terlalu formal kayak ruang makan pada umumnya. Oke, nah di sini juga ada untuk colokan. Nah, mantap. Ini. Kemudian di sana ada tangga. Tangga ini akses untuk menuju ke mezanin lantai 2. Ada mezanin dan akses untuk ke area balkon depan. Oke, dan ruangan ini sangat tinggi sekali dengan ketinggian plafon 5,5 meter. Jadi ruangannya sangat
terbuka luas dan tidak enak lah udaranya. Dari belakang ada ventilasi udara, ada jendela 2 besar, dan ada dari taman juga ada udara masuk luas sekali. Oke, kita akan masuk ke naik ke area mezanin. Nah, kita akan naik ke atas ke area mezanin sama ke dek balkon luar. Oke, kita sampai di atas di area mezanin. Plafonnya tidak terlalu tinggi, hanya 2 meter, karena memang plafon mezanin ini dengan plafon area ruang tengah 1 atau selevel. Ini hanya memanfaatkan ketinggian rumah. Mezanin ini tidak terlalu luas, hanya 2 kali 2 meter, dan fungsinya untuk ruang santai, untuk ruang baca, dan bisa untuk ruang sholat. Jadi multifungsi. Nah, kemudian di sini ada trap tangga untuk akses naik ke area balkon atas. Tapi di bawah trap tangga ini ada rak lagi penyimpanan. Oke. Jadi memanfaatkan trap tangga daripada ruang hampa kosong dipakai untuk laci. Oke, kita geser ke area balkon luar. Nah, sekarang kita berada di balkon di area lantai 2, tepat di atasnya kamar tidur utama yang nanti akan kita bahas di bawah. Ruangan ini 3 kali 4 meter, tempat untuk santai bercengkrama dengan keluarga di sore hari, jam segini jam 4:30 atau setelah maghrib, cocok sekali karena dapat udara dari luar luas. Nah, dan sini ada fiber untuk penutup. Ini untuk menutup supaya kalau air hujan, kalau angin tidak terjadi tampias atau air masuk. Oke, cukup ya. Kita akan geser ke kamar tidur utama di bawahnya, tepat bawahnya ini. Yuk. Oke, sekarang kita akan menuju ke kamar tidur utama rumah ini. Seperti apa? Penasaran kan? Kita masuk pakai pintu sliding supaya menghemat ruangan. Oke, kita masuk yuk. Oke, di depan langsung ketemu dengan area kamar mandi. Seperti ini kamar mandinya. Ada kloset, kemudian ada area shower dengan pencahayaan yang semi kuning atau warm bright. Tutup ya. Oke. Kemudian geser di sini, kamar ini dilengkapi dengan meja kerja. Nah, ini kalau ditarik ada meja. Kalau ditarik bawahnya berubah fungsi jadi kursi. Jadi ada kursinya untuk kerja. Nah, ini untuk meja kerja. Oke, kita kembalikan dulu. Nah, di tengah ini ada laci-laci untuk menyimpan barang-barang berharga bisa. Nah, ada busa juga untuk santai sambil bercengkrama dengan suami istri atau anak-anak di sini. Nah, ini untuk area ibu-ibu. Ini ada meja, tapi fungsinya sebagai ini. Kita tarik. Ada bangku untuk duduk. Nah, di mana tempat riasnya? Nah, inilah tempat riasnya. Jadi kalau ini dibuka, ada cermin. Keren. Cermin untuk berkaca, untuk berias. Di sini untuk naruh kosmetik dan lain-lain, atau mungkin sambil nulis atau apa. Kalau sudah, tinggal dibalikkan. Mantap. Oke, biar rapi, kita kembalikan ke posisi semula. Nah, oke, praktis. Oke, tempat tidurnya atau divannya ini. Ini kalau dibuka, kasurnya di bawah divan ini ada ruang. Kita buka ya. Yes, pakai pegas. Set. Nah, di sana ada ruang laci-laci, rak-rak untuk menyimpan guling, bantal, dan lain-lain, multifungsi. Nanti ini nunggu kasurnya jadi. Oke, kita tunggu dulu ya, tinggal dulu ya. Oke, kemudian tambahan lagi, kebanyakan rumah itu memakai lantai dari, kalau enggak ya dari keramik atau dari granit atau marmer. Nah, rumah ini pakai lantai yang bertekstur kayu
tapi bukan kayu bahannya. Ini bahannya dari namanya SPC. Memang mirip vinil. Bedanya apa? Kalau vinil itu ketebalannya sekitar hanya 2 mili dan dia pakai lem untuk merekatkan ke lantai semennya. Tapi kalau SPC dia ketebalannya 4 mili dan dia pakai sistem saling connect dengan satu dan lainnya. Jadi tanpa lem dan lebih empuk daripada vinil. Dan anti rayap, anti air dan tahan lama. Tapi memang harganya lebih agak sedikit mahal dari lantai granit. Oh iya, ada yang lupa. Di sana ada area untuk dapur. Nah, ini namanya meja island. Ini untuk sink cucinya. Keren. Ini bahannya marmer dari marmer Carrara, tipe Carrara. Oke, mantap. Ini untuk cuci piring. Nah, mantap. Nah, mantap. Bisa diputer. Oke. Nah, kemudian di sini ada tombol. Ini untuk stop kontak. Kalau misalnya pengen santai sambil ngecas HP, bisa buka ini. Oke. Kemudian di sini ada satu set kitchen set. Ada meja dapur, ada kompor tanam, kompor elektrik. Nah, ini tempat penyimpanan gas LPG di sini. Oke. Di tengah itu ada untuk nanti ada tempat rak piring. Di sini ada rak untuk penyimpanan alat masak, misalnya kayak seperti wajan atau apa masuk sini. Oke, di sini ada cooker hood. Ini untuk penyimpanan piring-piring atau gelas yang sudah kering, sudah dicuci. Nah, ini juga ada ruang lagi untuk penyimpanan yang lain. Nah, ini ada tiga sub. Yang bawah ini untuk dispenser, ada lampunya. Yang tengah ini untuk penyimpanan aneka ragam bumbu masak. Ini juga untuk bumbu. Nah, ada lampu unik. Atas juga ada rak lagi. Nah, yang lebar ini tempat untuk almari es. Almari es yang tipe 2 pintu. Jadi masuk ke frame sini. Atas almari es ada ruang lagi. Oke, cukup simpel dan cukup nggak ribet lah, unik lah. Pas buat ibu-ibu yang punya hobi untuk memasak di rumah. Keren. Kita geser ke depan ya, ke depan rumah ya. Semua sudah selesai. Oke. Nah, kayaknya hujan di depan. Lanjut ke depan yuk. Oke, ini kita di depan rumah, masih di area dalam rumah tapi di area depan. Nah, ini ada ruang-ruang kecil yang ditutup sama panel pintu alumini. Ini ada fungsinya. Yang ini ada ruang kecil tinggi. Ini untuk menyimpan alat kebersihan, sapu dan lain-lain di sini. Oke, nah, yang ruang kecil yang atas, ini ada ruang kecil untuk tempat meteran listrik. Untuk KWH listrik di situ. Oke, yang bawah ini untuk tempatnya pompa air nih. Pompa air, jadi aman. Nah, yang di sini depan ini adalah tempat sampah. Oke, tempat sampah ini. Jadi sangat rapi dan terkonsep sehingga tidak mengganggu pemandangan rumah ini. Sayang kalau rumahnya udah bagus tapi penataan untuk alat kebersihan dan sampahnya sembarangan. Ini terkonsep, praktis, mantap. Yuk. Oke, Sobat Arlen, area dalam sudah kita kupas, sudah kita review, termasuk ruang-ruangannya dan penataannya. Rumah ini memang berkonsep Japanese style atau Japanese konsep. Memang ini permintaan dari customer yang dari awal memang beliau sangat nge-fun atau ingin memiliki hunian yang berkonsep Jepang. Dan kita memang dari awal sudah berkoordinasi, tukar pendapat dengan pemilik rumah sampai akhirnya terwujudlah sebuah ide atau desain yang beliau suka dan kita fix sehingga jadilah rumah ini.
Intinya kita dari Artland itu sangat peduli dengan kemauan dari customer. Jadi kita akomodir, kita jelaskan, kita jadikan desain dan kita buatkan. Jadi intinya antara desain dengan kenyataan sangat sesuai. Jadi sesuai dengan ekspektasi customer. Tadi datang dan cukup puas beliaunya, alhamdulillah. Jadi kalau cari kontraktor, datanglah ke kami ke Artland Property. Kantornya di Bendungan Berisi nomor 56 Surabaya. Kita akan mewujudkan impian Anda sampai tuntas dan sampai selesai dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain konten di Artland Property. Terima kasih. Selamat sore. Oke, nah sebelum kita pulang, kita sudah di depan rumah. Pagarnya unik, sangat industrial. Ini untuk mendukung konsep Japanese konsep rumah ini. Dari besi hulu 48 dan ada ram besinya. Keren, industrial sekali, warna hitam. Dan ada lagi taman. Taman ini adalah bonus dari Artland Property. Jadi ini free, tidak dipungut biaya sama sekali untuk taman. Kita kasih tanaman bunga pisang. Ini sangat pas dengan konsep Japanese. Di sini ada lighting, ada lampu 3 biji. Ini kalau malam ini nyala dan nyorot ke area pohon mangga ini. Nah, pohon mangga ini planning kita akan kita ganti dengan pohon tabebuya supaya lebih jelas ciri khas Japanese-nya. Oke, mantap. Langsung kita bergeser ke proyek lain Artland Property. Yuk.